Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu berdoa dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Kau Tuhan penolongku, Kau setia, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh kami berserah, sungguh ku berserah. Kami percaya, sungguh ku percaya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhan, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu, ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhan kami, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu, ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu yang terlebih besar. Dengan iman kami mau katakan, kami percaya Tuhan. Mari sama-sama katakan. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan di hidupku. Kami percaya, percaya Kau bekerja, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Terlebih besar, tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu, ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhan, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu, ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah
pernah terlambat janji-Mu Tuhan. Kami sembah. Mari kita menyembah Tuhan. Mari naikkan suaramu, naikkan hatimu. Kami perlukan, kami sembah. Haleluya, haleluya. Kami sembah, kami tinggikan Yesus Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Kami percaya, kami percaya. Ini hidup kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur, kami menyembah. Tiada seperti-Mu, tiada seperti-Mu Tuhan. Yesus kami sembah. Haleluya. Oh, haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Yesus. Tiada seperti-Mu, tiada seperti-Mu. Syaralabaralayaradalabayase. Haleluya, 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 haleluya. Shikaralabaralabaralabaralabaralabaralabu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur punya Bapa yang setia. Kami bersyukur punya Tuhan yang setia, punya Allah yang sangat baik dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami rindu mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus berikan kami hikmat agar kami dapat pewahyuan, agar kami dapat sesuatu yang baru dari Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi setiap kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom keluarga HCC Families dimanapun Anda berada saat ini. Saya ingin menyapa saudara, apa kabar saudara hari ini? Saya berdoa saudara semuanya dalam keadaan yang sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Amin. Nah, masih dalam serial Mazmur, dan hari ini kita akan merenungkan Mazmur pasalnya yang ke-37. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam ayat di dalam Mazmur pasal 37 ini, saya ingin ajak saudara untuk merenungkan sebentar tentang pernahkah dalam hidup saudara di mana saudara melihat kehidupan orang fasik atau kehidupan orang yang tidak benar itu lebih diberkati dibanding orang yang hidup benar. Pernah nggak saudara sejenak melihat dan mulai membanding-bandingkan kehidupan orang fasik dengan kehidupan orang benar? Saudara melihat ada orang fasik yang diberkati berlimpah, punya banyak harta, dan kelihatannya seperti mereka bahagia. Terus saudara bertemu dengan orang yang berbuat curang, tetapi justru mendapatkan apa yang dia inginkan. Pernah nggak saudara alami hal seperti ini, kemudian saudara berpikir, apa gunanya kita hidup benar kalau kita tidak dapat uang, kita tidak dapat harta, kita tidak berhasil memenangkan ini dan itu. Kemudian saudara mulai muncul beberapa pertanyaan di benak saudara. Apakah saya harus tetap hidup benar atau saya join aja, bergabung aja dengan kehidupan orang fasik yang kelihatannya lebih berkemenangan? Nah, dalam Mazmur 37 ini berisi jawaban dari setiap pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, saya rindu saudara dapat membaca penuh pasal ini. Mungkin setelah video ini atau mungkin sekarang saudara bisa pause video ini, kemudian saudara baca keseluruhan isi dari Mazmur 37 ini. Kemudian saudara kembali menonton video ini agar saya percaya kalau saudara sendiri yang membaca seluruh isi pasal ini,
saudara akan dapat lebih banyak hikmat, saudara akan lebih dalam memahami maksud dari pasal ini. Nah, oke. Mari kita gali lebih dalam tentang Mazmur 37. Saya beri judul saat teduh saya kali ini adalah Hidup Benar, Hidup Berkemenangan. Sekali lagi, hidup benar, hidup berkemenangan. Nah, mengapa saya katakan berkemenangan? Sebab hidup benar tidak perlu dibandingkan atau ditandingkan dengan kehidupan orang fasik. Sebab sesungguhnya kita hidup dalam Tuhan, kita hidup benar, maka kita sudah menang. Saudara bisa mengerti? Ketika kita hidup benar, kita hidup dalam Tuhan, kita sedang ada di sisi pemenang atau sisi kemenangan. Makanya Tuhan bilang kita lebih dari pemenang. Karena kita tidak perlu bertanding, kita tidak perlu membandingkan, kita sudah ada di pihak yang menang. Nah, mengapa saya katakan begitu, saudara? Mari kita tengok judul atau perikop dari pasal ini. Ketika saudara buka Alkitab, di bagian atas itu ada judul yang ditulis tebal, yaitu di Mazmur 37 ini adalah kebahagiaan orang fasik semu. Ada kata semu. Nah, di sini diberi judul bahwa kebahagiaan orang fasik itu semu. Nah, jika saudara cari makna kata semu di Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu artinya adalah tampak seperti asli, seperti sebenarnya. Padahal, ada kata padahal sama sekali bukan yang asli atau sebenarnya. Nah, seandainya saat ini saya sedang memegang dua jenis produk. Katakanlah produk iPhone lah ya. iPhone. Nah, di tangan saya sebelah sini adalah ada iPhone yang palsu atau KW. Kemudian di tangan saya yang ini adalah iPhone yang asli. Asli dengan yang palsu. Kalau saya tawarkan kepada saudara, secara gratis, saudara mau yang asli atau yang KW? Nah, saya yakin saudara tidak perlu berpikir panjang, saudara akan langsung ambil yang asli. Mengapa, saudara? Karena saya sudah memberitahu bahwa yang ini adalah KW atau hampir mirip aslinya. Dan yang satunya adalah yang asli. Kalau kita sudah tahu yang mana yang KW, yang mana yang asli, tentu kita ambil yang asli. Tidak mungkin saudara seperti ini. Saudara datang, terus kemudian saudara ambil salah satunya, kemudian saudara lihat-lihat, kemudian saudara membandingkannya, mentandingkannya, cek-cek fungsi ininya mana yang lebih bagus ya. Padahal dari awal saya sudah bilang yang ini KW, yang ini asli. Nah, saya yakin saudara pasti mau ambil yang asli. Dan saya rasa sangat konyol kalau kita mulai mengambil waktu yang banyak untuk mempertimbangkan yang mana yang mau ambil yang KW atau yang ori. Nah, ketika kita sudah mengetahui yang mana yang semu dan yang mana yang asli, tentu kita akan dengan mudah memutuskan mau pilih yang mana. Kehidupan di luar Tuhan atau kehidupan benar di dalam Tuhan yang dikatakan asli. Dan kebahagiaan orang yang di luar Tuhan atau orang fasik itu semu. Jika saya dapat merangkum dengan singkat isi dari Mazmur 37 ini menjadi satu paragraf, intinya Daud meyakinkan kita bahwa jika kita hidup benar, maka kita akan diberkati. Jika kita setia, maka kita pasti melihat kebaikan Tuhan. Jangan tertipu dengan tampilan luar kehidupan glamor orang fasik, tetapi dari dalam mereka binasa. Sebab hanya Tuhanlah yang dapat memberikan sukacita dan damai sejahtera dan berkat yang sesungguhnya, saudara. Nah, dalam paragraf ini dipenuhi oleh banyak kata kunci yang saya bold, saya tulis tebal, dan akan saya jabarkan kepada saudara. Yang pertama ada kata hidup benar diberkati. Nah, hidup benar, apakah kita sudah hidup benar hari ini, saudara? Sudahkah kita menaati semua yang Tuhan minta untuk kita lakukan? Sudahkah kita benar-benar bergantung hanya kepadanya? Apakah Tuhan masih nomor satu di hati kita? Atau bahkan kita mengejar hal lain, bukan mengejar Tuhan? Saya yakin ketika kita mengutamakan kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi ketika kita mengejar Tuhan, mengejar kehadirat Tuhan, mengejar kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Yang adalah, salah satunya adalah berkat, financial, keuangan, kesehatan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, setia. Kalau kita setia, kita akan melihat kebaikan Tuhan. Katakan amin. Nah, terkadang budaya terburu-buru sangat mempengaruhi kita. Padahal prinsip Tuhan adalah waktu terbaik. Sedangkan kita adalah lebih cepat, lebih baik. Karena salah waktu bisa mengakibatkan salah hasil. Salah timing itu hasilnya bisa berbeda. Nah, Tuhan yang paling tahu hidup kita. Dan percayalah bahwa rancangan Tuhan atas hidup kita adalah yang terbaik. Roma 8 ayat yang ke-28.
Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saat kita setia, percayalah Tuhan akan nyatakan kebaikannya tepat pada waktunya. Yang ketiga, jangan tertipu. Jika kita memautkan berkat dengan hanya sekedar uang, kita pasti akan mudah tertipu. Sebab uang hanyalah salah satu dari berkat Tuhan. Berkat Tuhan itu luas, mencangkup damai sejahtera, sukacita yang gak bisa dibeli oleh uang. Kesehatan, kesembuhan, pemulihan, peluang, rekonsiliasi, pengampunan, dan lain-lain. Ada banyak sekali berkat Tuhan yang salah satunya adalah keuangan. Tapi kalau kita memautkan berkat Tuhan dengan hanya sekedar uang, kita akan mudah tertipu. Kita melihat kehidupan orang fasik dan katakan dia diberkati. Kita lihat orang yang menipu dan bilang dia diberkati. Kalau kita berpikir berkat Tuhan hanyalah keuangan. So, saya ingin tutup dengan satu ayat yang ada di dalam pasal 37 ini. Yaitu ayatnya yang kelima. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Setiap kali saudara mulai bimbang hati, mulai dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran yang ingin membandingkan kehidupan orang fasik atau kehidupan orang benar, baca kembali Mazmur 37. Saya berdoa, lewat firman Tuhan kali ini, saudara dikuatkan dan diteguhkan kembali. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan ini, kami diingatkan kembali, kami diteguhkan kembali bahwa Engkaulah yang terutama dalam hidup ini. Kami mau Tuhan mengutamakan Engkau, mengutamakan kerajaan Allah. Dan kami percaya janji-Mu, ya, janji-Mu tidak pernah gagal Tuhan untuk memberkati setiap kami. Kami buka hati kami Tuhan untuk menjadikan Engkau yang satu-satunya bertahta dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan berdoa menyerahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin.